teman-teman, kembali lagi bersama aku di Taiwan. Kalian lagi apa? Udah pada makan belum? Hari ini aku udah selesai kerja, udah jam dan 9:30 ya. Aku hari ini mau cerita. Sibuk. Temanku lagi mau ngupas bawang merah sama bawang putih. Ini aku semacam ini ya, temen kurang ajar ya. Temen aku sibuk mengupas bawang merah sama bawang putih. Aku tega-teganya ngevlog. Tapi nggak apa-apa ya. Aku mau menghibur kalian sedikit. Hari ini aku tuh mau cerita pengalamanku kerja ya di sini ya. Belum bisa bahasa. Pertama kali aku di majikan yang pertama. Sama sih di sini juga, tapi rumahnya nggak jauh sih sama tempat aku kerja yang kedua ini. Yang pertama itu di sana aku kerja 6 bulan dan aku meninggal tuh gara-gara sakit. Sakitnya dia tuh nggak ketahuan gitu loh kawan-kawan. Pasti mendadak gitu ya sakitnya ya. Dia tuh sakit hari Senin itu masih aku mandiin, aku kasih makan, aku masakin yang enak-enak buat dia. Hari Selasanya dia tuh kayak apa sih? Gimana ya ngomongnya ya? Temanku ngasih ini pisang goreng. Maaf ya. Nenek aku tuh hari Selasanya kan dia kan sakit ya kan. Dia kayak nggak ketahuan gitu loh kawan-kawan nak sakitnya itu. Soalnya apa, pembuluh darah itu pecah di otaknya ya. Jadi tuh tiba-tiba aja gitu sakitnya itu mendadak ya kan. Nah ini nih agak lucu sedikit nih ya kan. Kan aku sakit seharusnya kan aku telepon ambulan kan. Nah berhubung aku itu nggak tahu, bukannya nggak tahu sih, lupa nomor ambulannya tuh berapa gitu, nomor rumah sakit ya kan. Terus aku tuh telepon sama majikan, tapi majikanku tuh mungkin masih di jalan kali ya. Tapi yang datang tuh anaknya, cucunya nenek aku. Dia datang, dia ngomong, udah panggil ambulan belum? Kataku belum. Tapi dia tuh ngasih pertolongan pertama. Dia pencet-pencet dadanya kan, bajunya semua dibuka, dipencet kayak gitu. Tapi nafasnya tuh berhenti. Siapa sih yang nggak panik? Panik dong, ya kan? Nah, tapi terus majikan aku kan datang, ya kan? Dia tuh seakan-akan tuh kayak nyalain aku gitu neneknya. Kok kayak bisa nafas gimana gitu kan? Dia tuh ngomong, kenapa kamu gak panggil ambulan begitu? Gimana sih, aku panik ya, panik, lupa, aku nangis dong. Posisinya tuh aku tuh nangis, gimana ya, di antara sedih, takut disalahin, takutnya tuh aku mau dipenjara gitu. Wow, kan gak lucu. Dia ngomong, itu ambulannya mau dateng katanya. Terus ini Cilosia katanya gitu kan. Aku pelongo-pelongo dong, Cilosia apa? Posisi panik, belum bisa bahasa. Aku malah nuduk begini. Dia saya ngomongnya tuh Cilosia gitu sambil nunjukin di lantai. Kukira tuh lantainya kukira tuh kotor atau gimana, suruh ngelap. Kan nggak lucu. Ya Allah, itu pengalamanku pertama itu di majikan yang pertama kali. Nah, habis itu ambulannya dateng kan, pihak rumah sakitnya naik ke atas, bantuin sampai dipencet-pencet alatnya. Ya Allah, ngeri sekali pokoknya alatnya itu. Tapi belum bisa apa, nafasnya tuh belum bisa balik gitu kan. Terus dibawalah ke rumah sakit. Mungkin dokternya tuh ngomong ya begini begitu mungkin ya. Terus majikanku tuh ngomong sama aku di translate gitu, ada translate-nya. Ini gimana keputusannya, mau dioperasi atau enggak gitu. Tapi seumpama dioperasi, dia tuh juga nggak bisa bertahan sampai 30 hari begitu. Tapi majikan aku tuh mutusin, ya udahlah aku pasrahin aja katanya, ikhlas lah kalau mama nggak ada begitu, intinya begitu. Seumpama pun dioperasi juga nggak bisa bertahan lama. Jadi tuh kayak menyiksa gitu loh, masa mau meninggal menyiksa dirinya, kan kasihan ya kan. Nah habis itu gang berapa hari ya, gang 6 hari di rumah duka ya kan, di rumah duka dikremasi. Tunggu 3 hari aku dapat telepon nih, dijemput sama agent. Nah datanglah ke majikan aku yang kedua ini. Nah yang kedua ini juga sama, aku pun belum bisa ngomong dong ya kan. Ada cerita lucu lagi kan. Aku pertama ngomong tuh he sweko ya kan, tapi ternyata tuh sebenarnya hekwoce,
Aku aja gitu loh. Aku jadi bingung ngomongnya ya. Pokoknya itu, ya Allah, pengalamanku itu tuh sangat pahit lah. Bukan pahit sih, itu juga menggembleng kita itu untuk semakin belajar bertahap ya kan. Jadi dari nggak bisa jadi bisa begitu. Pokoknya semuanya ya teman-teman yang lagi proses di PT, belajar yang giat. Pokoknya yang penting tuh tahu lah dasar-dasarnya apa, kayak kulkas, kayak meja, bahasa kosakata setiap hari apa kayak gitu. Yang jelas tuh kata kerja. Kata kerjanya tuh kalau kata ganti, bisa. kata sambung itu pelan-pelan bisa. Sama ini ya, sama pokoknya satu mentalnya itu bener-bener Harus bener-bener niat strong. kerja. Jangan. Tapi ada loh kemarin tuh di sini ya, mbaknya terbang bulan apa mbak? Tahu, bukan baru setengah bulan. Baru setengah bulan, dia tuh nggak betah tuh, didenda katanya ya, tapi nggak tahu juga sih. Aku cuma dengar-dengar doang sih, lihat postingan-postingan aja sih, nggak tahu menau aslinya gimana. Takutnya salah ngomong gitu. Pokoknya mentalnya nomor satu, belajarnya di PT. Belajar dulu lah di rumah, diomelin siapa kayak gitu, belajar diomelin sama suami lah kayak gitu. Biar kita tuh kuat gitu di sini. Taiwan nggak sekeras Singapura. Iya, di Taiwan sama di Singapura sih lebih ngeri di Singapura ya mbak ya. Lebih ngeri di Singapura sih. Tapi ya kita Bismillah ya. Semoga aja nasib kita baik lah di sini. Namanya juga kerja ikut orang, ada enak gak enaknya. Ya enaknya tuh apa ya? Kalau ikut orang semua kebutuhan kita tuh dikasih. Nggak semuanya sih ya. Tapi kita kalau mau pengen apa itu juga sama. Kita beli sendiri begitu. Ya jangan dilihat. Nggak 100% majikan ngejamin. Pokoknya gitulah intinya ya. Pengen makan enak ya masak sendiri. Tapi kalau majikan nggak ngizinin ya beli bentang. Intinya begitu. Yang kadang sih ada yang majikan nggak boleh masak, ada. Tapi di sini sih bebas masak. Tapi yang masak mbaknya nggak pernah masak. Aku cuman makan di Dia sana. bagian komentator. Tapi komentator enak nggak, asin bilangnya enak. Enak terus. Nggak kok asin, ini kelembutan, ini kematangan, nggak pernah. Nah pokoknya itu ya teman-teman ya, kita harus semangat. Mental nomor satu, pokoknya mentalnya itu bener latihan dulu deh di rumah deh. Majikan kerja ke rumah majikan tuh dibawa ceria. Kita jangan pasang muka asem, majikan datang ni hao kayak gitu, nih Laila kayak gitu. Intinya basa-basi lah, gimana kita caranya ambil hati majikan dulu. Aku pun sama di sini, pokoknya pertama kali kerja kan ambil hati majikan dulu, gimana supaya suka dulu sama kerjaan kita gitu. HP ya sesempatnya aja lah kita main HP. Yang penting kerjaan nomor satu beres, baru kita main HP begitu. Kalau majikan udah percaya, kita mau HP-an sampai nungging pun nggak masalah. Ini pengalamanku ya di sini ya. Tapi kalian gimana pengalamannya nih? Sharing-sharing, berbagi cerita, oke? Ya pokoknya semangat lah, jangan dilihat dari gaji, gede gajinya sekian, jangan dilihat dari gaji. Di balik gaji gede ada mental yang diuji. Di balik gaji gede tuh kita mentalnya diuji habis-habisan ya Allah. Kadang ketemu yang pasiennya beginilah, pikun lah, belum kalau malam itu bangun lah kayak gitu. Tapi aku alhamdulillah di sini tuh pisah kamar, ada kamar sendiri. Mbaknya yang teman aku yang satu kamar sama kakak sama nenek. Di sini aku berdua, yang mbaknya jaga nenek, aku jaga kakek begitu. Enaknya di Taiwan tuh kita fokus ke pasien, jadi tuh kayak bersih-bersih tuh nomor 2 begitu. Yang penting pasiennya nggak jatuh, pasiennya diurusin. Kalau yang ada terapi ya ikut terapi, kalau enggak ya di rumah jalan-jalan gitu. Yang penting tuh harus bergerak gitu, biar ototnya, kalau udah tua gimana sih ya, ototnya tuh kaku. Jadi kita tuh terapi sendiri, kalau nggak ada terapi di rumah sakit kita terapi sendiri di sini gitu, biar ototnya nggak kaku, bisa jalan. Ya semoga aja ya panjang umur sampai finish kontrak, kalau bisa sampai nambah kontrak. Aduh, semangat ya buat kalian semua ya. Sekian dari aku videonya. Pokoknya mentalnya itu bener-bener belajar mental di rumah ya. Jadi yang serius kerja. Kalau yang nggak serius pergi ke luar negeri, coba aja di Indo. Oh aku udah mentalnya udah kuat nih, aku mentalnya udah gini nih, aku
ini dia ke luar negeri juga bisa Kerja begitu. dimanapun serasa sama. Kerja di Dimanapun mana-mana tempatnya juga tetap sama sih ya. Mana tuh mental yang Mm-mm. diuji. Mohon maaf ya jika ada kata-kataku yang salah, ada kata-kataku yang menyinggung, mohon maaf. Ada kata-kata yang tidak disengaja. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat malam semuanya. Selamat tidur.